Jadi janda sebelum menikah? Bagaimana ceritanya aku tidak mengerti. Bicaralah yang normal seperti manusia pada umumnya, ucap Gea. Dasar gadis aneh menyuruh orang lain bicara normal. Ucapan dia sendiri melebihi batas normal manusia pada umumnya. Astaga Raka, bagaimana kau bisa sangat mencintai gadis aneh tidak normal itu? Gumam Raka dan tertawa kecil sambil memperhatikan istrinya. Raka sudah tidak sabar ingin menggarap lagi ladang gadis aneh kesayangannya yang selalu membuatnya gemas. Tuan muda, kenapa kau tertawa sendiri seperti orang gila? Ucap Bekti yang penasaran melihat Raka sedang berdiri mematung dan tertawa sendiri. Kau merusak khayalanku saja, dasar menyebalkan. Jawab Raka yang kesal dengan kedatangan Bekti. Khayalan? Jangan bilang kau gila lagi, aku tidak sanggup mengurus dua orang gila. Itu sangat melelahkan tuan muda, ucap Bekti. Sialan, ucap Raka. Pandangan Raka dan Bekti pun beralih pada Gea dan Bintang di depan karena supir sudah mengeluarkan mobilnya. Baiklah, aku pulang dulu ya. Sampaikan salamku pada pria tampan tadi. Mulai sekarang, pria tampan tadi adalah calon suamiku, ucap Bintang dengan semangat. Bekti agak syok mendengarnya. Seorang gadis kecil mengklaim dirinya sebagai calon suami. Astaga. Sedangkan Raka tersenyum mendengarkan, apalagi melihat wajah syok Bekti yang terlihat sangat lucu. Wah, kucing betina itu ternyata agresif juga, ucap Raka dengan nada mengejek. Oh astaga, kucing betina itu ternyata titisan nona muda, gumam Bekti menggeleng-gelengkan kepalanya. Kini Gea sudah berada di kamarnya dan ingin merebahkan tubuhnya yang terasa lelah. Namun sebelumnya ia ke kamar mandi dulu untuk membersihkan diri sebelum tidur. Setelah merasa bersih dan berganti dengan baju tidur, Gea duduk di depan meja rias untuk melakukan perawatan tubuhnya sebelum tidur. Setelah menikah dengan Raka, Gea benar-benar memanjakan dirinya, yang dari dulu tidak pernah ia lakukan. Maka dari itu, Gea semakin cantik saja sekarang. Ya ampun, ternyata aku ini sangat cantik ya, gumam Gea. Raka yang mendengarnya dan juga melihat kegiatan Gea sedari tadi hanya tersenyum saja. Entah jika kejadian memilukan kemarin saat ia dikhianati oleh Lestari tidak pernah terjadi, mungkin ia tidak akan pernah bertemu dengan gadis genitnya ini. Mungkin ini memang jalan dari Tuhan yang menyayanginya, karena gadis seperti Lestari tidak pantas untuk dicintai. Dan Tuhan memberikan gadis kecil yang cantik ini untuk ia lindungi dari manusia-manusia tidak bertanggung jawab seperti orang tuanya Gea. Gea mungkin benar, Raka menikahi Gea bukan karena ia terlalu mencintai Lestari, tapi ia terlalu bodoh dalam merutuki kebodohannya yang dimanfaatkan oleh Pilar dan Lestari. Ah sudahlah, jangan memikirkan hal yang tidak penting lagi, pikir Raka. Gea pun menghampiri Raka yang masih dalam posisi duduk di ranjangnya. Hai, kenapa tuan suami belum tidur sih? Jangan bilang dia mau main kuda-kudaan lagi, gumam Gea sambil melihat Raka. Lihatlah istri kecil genit itu. Wajahnya sudah waspada saat melihatku. Aku tidak akan melepaskanmu. Malam ini aku ingin bercocok tanam dulu denganmu manis, gumam Raka dalam hati. Gea pun naik ke tempat tidurnya sambil menarik selimut dan melihat ke arah Raka. Tuan suami tidurlah, ini sudah malam, ucap Gea. Tidak, jawab Raka. Ya sudah aku tidur duluan ya, ucap Gea dan mulai memejamkan matanya. Namun baru saja Gea memejamkan matanya, terasa jika Raka menciumi lehernya yang membuat Gea merasa geli dan merinding. Rasanya susah sekali dijabarkan. Tuan suami, rengek Gea. Namun suara rengekan Gea malah membuat Raka semakin ingin melakukannya. Kini tubuh kekar itu sedang mengukung tubuh kecil Gea. Raka membelai wajah Gea yang menurutnya terlihat semakin cantik. Kemudian ia membenamkan bibirnya pada bibir istrinya yang selalu membuatnya menjadi candu akhir-akhir ini. Tangan Raka pun sudah tidak mau diam dan mulai melepaskan satu persatu apa yang digunakan oleh Gea. Wajah Gea terlihat memerah, mungkin ia merasa malu karena ia diperateli oleh Raka. Dan Raka pun terus memandangnya dengan intens.
membuat si istri kecilnya tambah malu saja. Kenapa dia seperti senang melihatku begini? Aku kan malu walaupun dia itu gila. Tetap saja aku merasa malu, gumam Gea. Tuan suami, Gea terus memanggil nama Raka saat semua tubuhnya disentuh dengan sangat lembut oleh Raka, hingga mereka berdua pun melakukan penyatuan yang rasanya tak bisa mereka gambarkan. Sungguh indah. Hingga beberapa lama mereka berbagi peluk dan merasa sangat kelelahan, hingga saat selesai Gea pun langsung tertidur karena merasa lemas dan lelah. Raka pun menarik tubuh kecil itu dan mendekapnya di dadanya yang hangat, kemudian menciuminya. Aku mencintaimu, Gea. Pagi ini Raka sudah terlihat sangat tampan seperti biasa. Ia ada meeting penting pagi ini, untuk itu ia segera bersiap dibantu oleh Gea. Sebagai istri yang baik, tentu Gea selalu membantu menyiapkan keperluan Raka. Meskipun sebenarnya Gea merasa aneh karena Raka setiap hari pergi ke kantor. Memangnya apa yang selalu Raka lakukan di sana? Sangat aneh bukan jika seorang yang setengah gila pergi bekerja. Namun pikir anehnya ia tepis lagi. Justru Raka gila itu selalu bersikap aneh. Tuan suami, nanti aku juga mau pergi bersama Bintang ya. Kami mau jalan-jalan, boleh kan? Tanya Gea. Raka hanya mengangguk dan Gea pun senang saat Raka menyetujuinya. Gea menciumi pipi Raka. Terima kasih ya, ucap Gea dengan sangat bahagia. Raka merasa bahagia mendapat kecupan pagi dari istri kecilnya, dan Raka pun membalas Gea dengan kecupan di bibir mungilnya. Tuan suami, pagi-pagi begini kau sudah membuat hatiku seperti taman bunga saja, ucap Gea. Raka pun tertawa mendengarnya. Tapi kepergian Gea nanti tidak akan lepas dari pengawasan Raka. Raka tidak mau terjadi sesuatu lagi pada istrinya. Dia akan menyuruh orang untuk menjaganya dan akan meminta Bekti untuk membantunya. Setelah sarapan pagi, Raka dan Bekti sudah siap berangkat ke kantor. Baru saja Raka akan berpamitan pada Gea, tiba-tiba seorang pelayan datang memberitahu Gea jika temannya yang semalam sudah menunggu di depan. Teman Nona sudah ada di ruang tamu dan sekarang sedang menunggu Nona, ucapnya pelayan itu. Oh baiklah, nanti aku ke sana, jawab Gea. Raka memberi kode pada Bekti, bicara sebentar untuk meminta Bekti menyiapkan orang untuk menjaga Gea selama Gea sedang tidak ada dalam pengawasannya. Raka khawatir kejadian seperti kemarin terulang lagi. Bekti yang mengerti pun langsung mengikuti Raka ke ruang kerjanya sebentar. Sedangkan Gea pergi menghampiri Bintang dari belakangnya. Bintang tersenyum senang saat melihat kedatangan Bekti dan Raka. Sedangkan Gea hanya memutar bola mata malas melihat titisan kucing betina itu malu-malu kuda pada Bekti. Kenapa pagi-pagi sekali kau datang kemari? Bukankah kita akan berangkat jam 10 nanti? Ucap Gea yang duduk berseberangan dengan Bintang. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Mimin, channel Pevitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih kepada novelers yang sudah antusias datang ke channelnya Mimin. Mimin sangat senang dan bahagia. Jadi Mimin ada berpikir ingin mengupload lebih dari 3, tapi ditunggu ya. Akan Mimin usahakan. See you next time.